Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Variansyah dari program studi teknik komputer kelas Tekom A 2021 Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan membahas tugas pertemuan keempat yang diberikan oleh Bapak Muhammad Akil STMT, dosen mata kuliah rangkaian elektronika. Baik, kita langsung ke nomor 1. Hitunglah besarnya resistansi yang dipasangkan pada sebuah rangkaian LED dengan konsumsi arus sebesar 25 mA pada tegangan 5 volt DC. Nah, untuk mencari resistansi dalam sebuah rangkaian, yaitu dengan menggunakan rumus dari hukum Ohm, resistansi sama dengan V bagi I atau tegangan bagi arus. Nah, jadi tegangannya itu 5 volt, jadi ditulis V-nya itu 5 bagi arusnya 25 mA diubah jadi ampere, jadi 0,025 ampere. Maka hasilnya itu 5 bagi 0,025 sama dengan 200 ohm. Jadi resistansinya itu 200 ohm. Baik, mari kita langsung simulasikan di software Proteus. Baik, kita sudah di software Proteus, jadi kita tambahkan device-nya dulu. Pertama itu resistor, kemudian baterai, terus nah itu aja. Kemudian kita masukkan sini, saya misalkan di sini baterainya sini, terus taruh resistor sini. Oh, kita tambahkan device LED. Sini saya pakai LED warna hijau. Nah, kemudian saya taruh di sini. Kemudian kita tambahkan DC ammeter. Kemudian kita ganti nilainya dulu. Tegangannya 5 volt, terus resistansi 200 ohm. Nah, baik, kita langsung sambungkan. Baik, setelah itu langsung kita play, dan hasilnya di sini 0,01 ampere. Kenapa begitu? Karena adanya konsumsi dari LED warna hijau ini. Nah, jika kita hapus, kita langsung sambungkan. Kemudian kita di sini ganti jadi miliampere ya, miliampere. Kalau kita play, maka hasilnya 25 miliampere, sama ya. Jadi kalau kita memakai LED itu ada konsumsi yang digunakan dari LED itu di rangkaian kita. Nah, baik. Jadi karena tadi hasil ampernya itu 0,01 gara-gara konsumsi dari LED. Nah, cara untuk agar kita dapat hasil dari 25 mA menggunakan rumus berikut. Nah, tegangan total sama dengan tegangan dikurang tegangan LED. Nah, untuk mencari tegangan LED kita simulasikan di Proteus dengan menambahkan DC voltmeter. DC voltmeter di sini kita sambungkan di LED-nya. Kemudian kita play. Nah, yang kita dapat itu tegangan di LED hijau ini 2,24 volt. Nah, jadi kita masukkan tegangan LED itu, kita tulis VS sama dengan 5 tegangan awal kurang 2,2 volt tegangan LED tadi, maka tegangan totalnya itu 2,8 volt. Jadi kita hitung lagi resistansinya untuk mendapat 25 mA, yaitu tegangan bagi arus sama dengan 2,8 yang tegangan totalnya tadi dibagi 0,025 ampere. Kita ganti lagi ke ampere, maka hasil resistansinya didapat yaitu 112 ohm. Baik, kalau disimulasikan di Proteus itu kita gambar rangkaian begini. Saya tambahkan volt karena ingin mengetahui jumlah volt dari setiap rangkaian dan LED-nya. Pada materi sebelumnya kita mengetahui kalau rangkaian seri itu tegangan dari setiap resistansi dan semua komponen itu berbeda. Baik,
kita coba simulasikan, kita play. Nah, maka miliampere yang kita dapat yaitu 24,4, hampir sama dengan 25 miliampere. Nah, tegangan di resistansi 1 itu 2,73 volt. Tegangan di LED 1 itu yaitu 2,27 volt, sehingga kalau ketika kita tambah hasilnya sama dengan 5 volt dan sesuai dengan baterainya 5 volt. Jadi resistansi yang sebenarnya untuk mendapatkan 25 mA yaitu 112 ohm. Baik, kita sudah mendapatkan resistansi pada konsumsi arus 25 mA. Jadi resistansinya itu 112 ohm ya. Kita lanjut nomor 2. Berdasarkan gambar berikut, hitunglah besarnya nilai arus yang mengalir dalam rangkaian. R1-nya itu 10, R2-nya 40, R3-nya 100, dan tegangannya 3 volt. Dan ini merupakan rangkaian seri ya. Baik, untuk menghitung besarnya nilai arus, kita pertama terlebih dahulu menghitung semua resistansinya atau resistansi total, yaitu R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan 10 tambah 40 tambah 100. Jadi resistansi totalnya yaitu 150 ohm. Nah, setelah resistansi totalnya kita ketahui, maka kita tinggal mencari arusnya. Arusnya yaitu I sama dengan tegangan bagi resistansi totalnya. Ingat, ini rangkaian seri, jadi semua resistansinya itu dihitung. Dan pada rangkaian seri itu arusnya itu sama, nilainya sama di setiap resistansinya. Baik, jadi rumusnya I sama dengan tegangan bagi resistansi total. Kita masukkan nilainya 3, tegangannya 3 volt bagi 150 ohm yang resistansi totalnya. Jadi hasilnya yaitu 0,02 ampere. Baik, kita langsung simulasikan di software Proteus. Baik, langsung kita simulasikan. Kita masukkan sel, kita tambahkan komponen sel ya. Tadi kita pakai baterai, tapi sekarang kita menggunakan ganti dengan sel. Ini juga baterai. Kita masukkan, kemudian resistor 1 besar 10 ohm, resistor 2 40 ohm, dan resistor 3 100 ohm. Kita tambahkan DC ammeter kurang ke baik. Bentar, saya terbawa dulu. Oh, sorry. Nah, DC ammeter kemudian DC voltmeter, karena saya ingin tahu berapa tegangan di setiap resistansi. Karena ini merupakan rangkaian seri, jadi tegangan di setiap resistansi itu berbeda. Baik, kemudian kita sambungkan. Baik, oh ini maaf, di positifnya harusnya ada di sebelah kanan. Baik, kita sambung tegangannya di setiap resistor. Baik, kita buktikan nilai arusnya apakah benar 0,02 ampere. Langsung kita play. Oh maaf, baterainya belum saya ganti, 3 volt. Baik, kita coba, dan hasilnya 0,02 ampere. Dan nilai dari setiap tegangannya yaitu 0,2 volt, 0,8 volt, dan 2 volt dijumlahkan jadi hasilnya 3 volt dan sama sesuai dengan baterainya. Baik, di nomor 2 ini kita bisa mendapatkannya dan terbukti juga lewat Proteus. Kita lanjut ke nomor 3. Dengan menggunakan hukum arus Kirchhoff, maka hitunglah besarnya arus I1 dan I2 pada rangkaian berikut. Baik, kita lihat gambarnya. Ini. Kita lanjut ke pembahasannya.
Nah, hukum arus Kirchhoff adalah jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik itu. Nah, rumusnya yaitu sigma arus masuk sama dengan sigma arus yang keluar. Nah, kita lihat rangkaiannya. Di rangkaian R3 dan R2 itu paralel, kemudian di R1 itu seri. Baik, pertama-tama kita cari arus dari resistansi 1. Caranya yaitu I sama dengan V per R1. I sama dengan 9 tegangannya baterai per resistansi 1 yaitu 10, maka hasilnya yaitu 0,09 ampere. Jadi arus yang masuk dalam rangkaian paralel ini sebesar 0,09 ampere. Kemudian kita cari I1 nya. I1 sama dengan V bagi R3, tegangan bagi resistansi 3, sama dengan 9 tegangan bagi 100 ohm. Hasilnya yaitu 0,09 ampere. Jadi arus satunya itu 0,09 ampere. Kemudian I2 sama dengan V per R2, tegangan bagi resistansi 2, 9 bagi 560 ohm. Dan hasil dari arus 2 yaitu 0,01 ampere. Baik, kita langsung ke software prosesnya untuk disimulasikan apakah benar atau salah. Baik, langsung kita buktikan ya. Pertama ada baterai sel. Kita stop dulu. Oke, kita masuk sel 1, nilainya 9 volt. 9 volt. Kita masukkan resistansi 1 seri. Kemudian R3. R2, kemudian kita masukkan arus di sini dan arus di rangkaian paralel. Perlu diingat kalau arus di rangkaian paralel itu berbeda, tetapi di rangkaian paralel itu tegangan dari setiap resistornya itu sama. Yang membedakan itu arusnya yang berbeda di setiap resistansi. Kita taruh bawah, bawa lagi, putar. Salah, kita kan harusnya positif di atas ya. Baik, langsung kita sambungkan. Baik, setelah itu kita masukkan nilai dari setiap resistansi. R1 itu 10 ohm, R3 itu 100 ohm, R2 itu 560 ohm. Baik, kita buktikan apakah hasil ini sesuai ya. Kita play. Nah, hasil dari arus resistansi 5 atau resistansi 1 ini itu 0,09 ampere. Nah, di rangkaian paralel ini arus di R3 itu 0,08 ampere dan arus di resistansi 2 itu 0,01 ampere. Nah, hasil yang kita dapat di arus 1 itu berbeda, yaitu 0,09 ampere. Kenapa begitu? Karena sesuai dengan hukum arus Kirchhoff, jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik itu. Nah, sesuai dengan prinsip hukum Kirchhoff, di sini itu jumlah kuat arus yang masuk itu kan 0,09 ampere. Nah, yang pas keluar ini dia 0,09 ampere karena sesuai dengan hukum Kirchhoff yang akan sama jumlahnya yang masuk dan keluar. Maka di sini I1-nya itu 0,08 karena ketika kita jumlah dari resistansi 6 sama resistansi 7, hasilnya itu 0,09 dan
sesuai dengan hukum Kirchhoff sama dengan jumlah kuat arus yang masuk dan yang keluar dari cabang. Baik, tadi sudah kita simulasikan nomor 3 di software Proteus dan hasilnya benar sesuai dengan hukum arus Kirchhoff yang pertama. Kita lanjut ke nomor 4. Berdasarkan gambar soal nomor 2, hitunglah besarnya tegangan pada resistansi 1, resistansi 2, dan resistansi 3. Nah, tadi pada nomor 2 kita sudah mendapatkan arusnya dan juga kita tadi coba mencari tegangan di resistansi 1 sampai 3 tapi tidak menggunakan rumus. Nah rumusnya itu untuk mencari tegangan pada resistansi 1 itu arus kali resistansi 1, besarnya resistansi 1. Nah, kita masukkan nilainya, arus yang kita dapat tadi itu 0,02 ampere kali 10 volt, resistansi 1, besarnya resistansi 1 yaitu 10 ohm. Dan hasilnya yaitu tegangan pada resistansi 1 itu sebesar 0,2 volt. Kita lanjut untuk mencari tegangan pada resistansi 2. Kita masukkan nilainya, rumusnya arus kali besarnya resistansi yang kedua. Kita masukkan nilainya 0,02 ampere kali 40 ohm. Jadi hasil yang kita dapat tegangan pada resistor 2 itu 0,8 volt. Kemudian kita cari tegangan pada resistansi 3, yaitu kita masukkan arus kali besarnya resistansi 3. Kita masukkan nilainya 0,02 ampere kali 100 ohm, resistansi 3 ya. Maka jumlah tegangan pada resistansi 3 yaitu 2 volt. Kita lihat di hasil gambar tadi, proses tadi. Nah, R1 10 tegangannya yaitu 0,2 volt. Nah, hasilnya sama di Proteus. Tegangan pada rangkaian 2 yang ini yang 40 ohm 0,8 volt benar, dan tegangan di rangkaian 3 yang ini 100 ohm hasilnya itu 2 volt. Kita jumlahkan ini jadi 3 volt. Sesuai dengan rangkaian seri, tegangan di setiap resistansi itu berbeda-beda. Baik, kita lanjut ke nomor 5. Dengan menggunakan rumus pembagi arus, hitunglah besarnya arus I1, I2, I3, I4, I5, serta I total dalam rangkaian tersebut berikut. I itu arus ya. Nah, kita lihat di gambar, tegangannya itu 132 volt, resistansi 1 sama resistansi 2 itu paralel. Nanti kita serikan ini, R3, R4, R5 itu paralel, nanti juga kita serikan ini. Maka ini termasuk adalah rangkaian kombinasi. Kita langsung ke pembahasan. Untuk mencari arus total, kita terlebih dahulu mencari resistansi totalnya. Jadi terlebih dahulu kita mencari resistansi total. Pertama-tama itu kita cari resistansi total di R1 dan R2. Karena R1 R2 itu paralel, maka kita mencari menggunakan rumus dari rangkaian paralel, yaitu 1 per R12 sama dengan 1 per resistansi 1 tambah 1 per resistansi 2. Kita masukkan nilainya, kita masukkan nilai resistansi 1 dan resistansi 2, yaitu 2,4 ohm tambah 1,7 ohm. Nah, kemudian ini karena penjumlahan pecahan, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu 4,08. Nah, 4,08 ini kita bagikan 2,4 sama dengan 1,7 kali 1 jadi 1,7. 4,08 bagi 1,7 yaitu 2,4 kali 1 jadi hasilnya 2,4. Maka hasilnya 1,7 tambah 2,4 per 4,08, hasilnya yaitu 4,1 per 4,08. Kita hilangkan satunya, jadi besarnya resistansi di R1 dan R2 yaitu kita balik 4,08 bagi 4,1 dan hasilnya itu 0,99 ohm. Kita bulatkan jadi 1 ohm ya. Nah, di R3, R4, R5 itu juga paralel, maka kita juga cari resistansi totalnya di rangkaian
paralel 3, 4, dan 5. Rumusnya sama untuk mencari rangkaian 1 dan rangkaian 2 paralel tadi. 1 per resistansi 3, 4, 5 sama dengan 1 per R3 tambah 1 per R4 tambah 1 per R5. Kita masukkan nilai besarnya resistansinya. R3 yaitu 60 ohm, R4 20 ohm, R5 yaitu 30 ohm. Kita samakan penyebutnya, yaitu 60 bagi 60 1 kali 1 yaitu 1, 60 bagi 20 yaitu 3 kali 1 3, 60 bagi 30 itu 2 kali 1 yaitu 2. Maka jumlahnya itu 6 per 60. Kita kasih hilang satunya, maka jumlah resistansi total di rangkaian R3, R4, dan R5 yaitu 60 bagi 6 sama dengan 10 ohm. Nah, hasilnya ini kita akan menjadikan seri, dimana ini nanti penggantinya itu R12 itu 1 ohm, dan ini juga nanti dijadikan seri, maka jadi 10 ohm rangkaian seri. Kita lanjut. Nah, karena R12 dan R345 nya sudah seri, maka kita bisa langsung mencari resistansi totalnya dengan menambahkannya karena sudah seri ya. Baik, resistansi total sama dengan resistansi 1, 2 tambah resistansi 3, 4, 5. Nilai yang tadi sudah kita dapat kita masukkan. Resistansi totalnya itu sama dengan 0,99 tambah 10. Resistansi totalnya itu 10,99. Kita bulatkan menjadi 11 ohm. Setelah sudah mendapatkan resistansi totalnya, kita sudah bisa mencari arus total di rangkaian kombinasi ini. Maka besar arus total diperoleh adalah arus total sama dengan jumlah tegangan bagi resistansi total. Nah, tegangannya itu 132 volt bagi resistansi total yang kita dapat, yaitu 11 ohm. 11 ohm ya. Dan arus totalnya yaitu 12 ampere. Setelah kita mengetahui arus totalnya, kita bisa mencari arus di setiap resistansinya. Nah, dengan menggunakan rumus pembagi arus, maka arus 1 sama dengan resistansi 12 bagi resistansi 1. Resistansi satunya itu 2,4 ohm. Resistansi 1,2 yang kita dapat tadi itu 0,99. Kita bulatkan jadi 1 kali arus total. Arus total yang kita dapat tadi juga 12 ampere. Kita masukkan nilainya 1 per 2,4 kali arus total tadi 12 sama dengan 12 bagi 2,4 sama dengan 5 ampere. Jadi arus pertama dari rangkaian ini yaitu 5 ampere. Kemudian I2 sama dengan resistansi 1,2 bagi resistansi 2 kali arus total. Hampir sama yang tadi, tapi di sini baginya kita taruh R2 sama dengan, kita masukkan nilainya 1 bagi 1,7 kali arus total 12 ampere sama dengan 7 ampere. Jadi arus pada resistansi 2 yaitu 7 ampere. Kemudian arus ketiga sama dengan resistansi 345 bagi resistansi 3 kali arus total. Kita masukkan nilainya, resistansi total yang kita dapatkan tadi dari rangkaian 345 yaitu 10 ohm. Kita masukkan 10 ohm bagi resistansi 3 yaitu 60 ohm kali 12. Maka 120 bagi 60 sama dengan 2 ampere. Jadi arus pada resistansi 3 itu 2 ampere. Kemudian I4, arus keempat yaitu sama dengan resistansi 345 bagi resistansi 4 kali arus total. Kita masukkan sama dengan 10 resistansi total pada rangkaian 345 10 bagi nilai resistansi 4 yaitu 20 ohm kali 12 arus total
sama dengan 6 ampere. Maka arus pada resistansi 4 yaitu 6 ampere. Kemudian terakhir arus pada resistansi 5 sama dengan resistansi total pada rangkaian 345 bagi resistansi 5, nilai resistansi 5 kali arus total sama dengan 10 bagi 30 kali 12, 120 bagi 30 sama dengan 4 ampere. Jadi arus total yang kita dapat yaitu 12 ohm, maksud saya 12 ampere, dan nilai-nilai arus 1 yaitu 5 ampere, arus 2 7 ampere, arus 3 2 ampere, arus 4 6 ampere, arus 5 4 ampere. Baik, kita langsung simulasikan di Proteusnya lagi ya. Baik, kita langsung simulasikan di software Proteus ini. Schematic capture, kita masukkan baterai sini, kita atur, kita masuk 132 volt, kita masukkan resistor 1 sini, resistor juga di sini, resistor kita ke atasin sedikit. Oke, kita masukkan DC ammeter, arus kita positifkan di baterai ya. Kita masukkan di sini juga. Baik, kita juga masukkan di sini arus totalnya juga terlalu kita taruh masih, kita masukkan arus juga, arus. Baik, kita sambungkan dulu baru masukkan nilainya. Oke, kita sambungkan ke baterai. Baik, kita langsung coba tes ya. Oh maaf, resistansinya belum saya ganti. R1 2,4 ohm, R2 1,7 ohm, R3 60 ohm, R4 20 ohm, R5 30 ohm. Baik, kita simulasikan, kita play. Nah, kita lihat nilainya tadi yang kita dapat. Arus totalnya itu 12 ampere. Betul. Nah, arus pada resistansi 1 itu 4,98 ampere sama 5 ampere. Arus pada resistansi 2 7 ampere, 7 ampere benar. Arus pada resistansi 3 yaitu 2 ampere, 2 ampere benar. Arus pada resistansi 4 yaitu 6 ampere benar. Arus pada resistansi 5 yaitu 4 ampere. Dan semuanya kita dapat benar ya, sesuai yang kita kerjakan rumusnya. Baik. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.